Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Bertemu kembali bersama saya, Pak Andi Reza, dalam kelas Manajemen Proyek Sistem Informasi. Jadi pada pembahasan kali ini, saya fokus untuk membahas terkait dengan urgensi mengapa pengelolaan proyek itu menjadi penting. Jadi, yang namanya teknologi informasi itu memiliki setidaknya tiga manfaat atau tiga value utama dalam memperkuat bisnis organisasi. Yang pertama adalah efisiensi, kemudian yang berikutnya adalah efektivitas, dan yang terakhir adalah competitive advantage atau daya saing. Nah, organisasi saat ini, baik dalam industri komersil, non-komersil, kemudian pemerintahan, bukan pemerintahan, dan lain sebagainya, menyadari bahwa agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik, perlu adanya keterlibatan dan dukungan dari teknologi informasi di dalam bisnis. Di lain sisi, yang namanya IT itu sangatlah rapid. Inovasi di ranah TI itu sangat cepat, sehingga organisasi harus pandai-pandai dalam mengakuisisi teknologi informasi agar investasi teknologi informasi bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi bisnis organisasi. Supaya tidak terkesan membosankan, tidak terkesan hanya memberikan teori teman-teman, saya ingin bercerita terkait dengan industri es teman-teman. Jadi yang kita lihat dalam gambar ini ada teh, ada es teh ya, ada es kopi, ada namanya es campur ya. Jadi es itu merupakan penyusun utama dalam minuman-minuman ini teman-teman. Awal mulanya yang namanya es itu diambil dari sebuah area di mana area tersebut memiliki suhu di bawah 0 derajat Celcius, teman-teman. Jadi yang namanya es itu hanya bisa diambil di waktu tertentu dan di tempat tertentu. Jadi orang-orang datang ke tempat di mana es itu ada, kemudian mereka menggunakan yang namanya alat-alat untuk memotong es-es itu tadi. Jadi esnya itu dipotong, kemudian diangkat ya, dipotong-potong menjadi kecil-kecil, kemudian ditaruh di dalam kereta kuda, kemudian diantarkan ke tempat retail di mana es tersebut nanti akan dijual. Nah, dalam ini yang disebut sebagai industri S 1.0, di mana di sini ada inovasi, di mana yang namanya kuda itu ketika inovasinya adalah kuda itu dia kuda yang besar, kemudian alat potong es yang tajam, ya itu adalah jenis-jenis inovasi yang ada di dalam industri 1.0 teman-teman. Nah, untuk pertama kalinya dalam industri 2.0, ini bisnis es mulai mengalami perubahan, teman-teman. Untuk pertama kalinya, yang namanya untuk membuat es itu tidak harus menunggu musim dingin. Tidak harus kita datang ke lokasi tertentu yang suhunya tadi di bawah 0 derajat gitu ya. Kita bisa menciptakan es kapan saja. Yang penting kita punya pabrik es gitu ya. Yang penting kita punya alat untuk membuat alat teknologi untuk menciptakan es tersebut. Yang penting di sini kita bisa menciptakan semacam kulkas ya. Jadi kulkasnya itu kulkas yang zaman dulu tuh kulkas yang cukup besar yang hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang punya seperti itu. Nah, di sini inovasinya adalah ketika mesin itu bisa mendinginkan semakin cepat, maka yang namanya proses manufacture itu akan semakin semakin efisien, kan gitu ya. Kemudian dia bisa segera menjual esnya itu ke retailnya mereka, kan begitu ya, teman-teman.
Nah, masuk ke dalam industri ICE 3.0, untuk pertama kalinya yang namanya model bisnis penjualan es itu berubah, teman-teman. Jadi, jika di industri es 1.0 dan 2.0, komoditas yang diperjualkan adalah es batunya itu sendiri atau es yang dimaksud itu ya. Di industri 3.0, kita model bisnisnya tidak lagi kita menjual yang namanya es batu. Di sini organisasi atau perusahaan atau company yang bisa menciptakan alat untuk membuat es tadi, dia yang bisa survive dalam industri ini, teman-teman. Jadi kita lihat di sini eh, industri-industri yang tadi awal mulanya itu menjual es batu ya sebagai komoditas, sebagai alat untuk diperdagangkan, di industri 3.0 ini karena adanya inovasi ya dalam industri mereka, utilisasi teknologi ini merubah cara mereka dalam berbisnis, gitu ya. Jadi tidak lagi pemain-pemain dalam industri es itu menjual es batu. Ya, mereka sekarang yang tetap menjual es batu ya akan tertinggal gitu ya, karena setiap orang di rumah sekarang bisa menciptakan es batu ya melalui teknologi yang namanya kulkas. Nah, sekarang di industri es 4.0, sekarang kita sudah mengalami perubahan, teman-teman. Jadi kulkas itu yang fungsi utamanya mendinginkan makanan, ya mengawetkan makanan seperti itu. Sekarang fungsinya tidak lagi seperti itu saja, teman-teman ya. Jadi di 4.0 ini kita bisa bermain PUBG, teman-teman ya. Jadi kita ini bisa bisa bermain Mobile Legends langsung dari kulkas. Begitu. Bercanda, teman-teman ya. Jadi artinya eh, di industri 4.0 ini yang namanya kulkas tadi itu dia ada fitur tambahan. Jadi artinya kita bisa meremot ya, kita bisa set kulkas itu ya. Kulkas itu tuh ada kecerdasan buatan. Jadi dia bisa mengatur sensor-sensor di dalam kulkas itu dan bisa menginformasikan kondisi kulkas itu melalui internet. Jadi kita bisa 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 mengetahui suasana dalam kulkas itu bagaimana dari informasi yang diberikan oleh AI yang tertanam di dalam kulkas tersebut. Itulah yang terjadi dalam industri es 4.0. Nah, teman-teman, mengapa saya menceritakan revolusi industri yang terjadi dalam ICE industry? Karena begini, ya, kita lihat setiap eh, bisnis dalam sebuah industri itu biasanya akan mengalami yang namanya revolusi ketika ada utilisasi utilisasi teknologi yang digunakan oleh pemain di dalam industri tersebut. Jadi ketika teknologi ini ditemukan, ya hanya sekedar ditemukan saja, belum tentu industri itu bisa mengalami perubahan, teman-teman. Tetapi ketika teknologi itu teknologi yang ditemukan itu kemudian diutilisasi dan terbukti utilisasi tersebut bisa memberikan value efisiensi, value efektivitas dan daya saing tadi, bisa jadi teknologi tadi itu bersifat mendisrupt, teman-teman. Jadi artinya teknologi ini jika jika pemain dalam industri ini tidak menggunakan teknologi itu, dia akan kalah dengan pesaing lain yang menggunakan teknologi itu. Nah, dalam hal ini supaya organisasi itu bisa terus berdaya saing harus harus bisa mendapatkan manfaat dari teknologi, maka organisasi tersebut perlu melakukan uh, pengelolaan di dalam teknologi itu. Di mana sekarang kita masuk di industri 4.0 dan teknologi yang dimaksud di sini adalah teknologi informasi. Jadi pembahasan kita kali ini adalah fokus pada pengelolaan teknologi informasi, ya, pengelolaan teknologi informasi yang berfokus pada pengelolaan proyek teknologi informasi atau akuisisi
implementasi teknologi informasi. Nah, teman-teman, jadi ini menurut ISAKA ya, ISAKA itu adalah organisasi ya yang dia berorientasi untuk menciptakan sebuah standar pengelolaan teknologi informasi, teman-teman, dalam dalam sebuah organisasi. Jadi ISAKA ini menciptakan sebuah framework gitu ya, frameworknya namanya framework COVID ya, dan ada beberapa framework lainnya teman-teman yang diciptakan oleh ISAKA. Nah, ISAKA ini ya menurut menurut ISAKA area pengelolaan itu ada 4. Ini yang saya ambil dari versi COVID 4 ya. Jadi yang COVID 5 itu ada 5, tapi maksud saya yang di sini saya ingin hubungkan antara eh, tata kelola TI dengan pengelolaan proyek. Jadi menurut ISAKA itu ada 4 area pengelolaan, teman-teman, yang yang menjadi tanggung jawab dari manajemen. Jadi yang pertama itu adalah perencanaan ya. Tanggung jawab yang pertama, peran yang pertama itu adalah perencanaan, pengorganisasian, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk eh, pembangunan, ya, pengakuisisian, pengimplementasian. Kemudian yang berikutnya adalah dari pengiriman ya. Jadi pengiriman layanan TI web yang mensupport layanan bisnis. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pengawasan dan evaluasi terhadap TI. Nah, jadi artinya yang ingin saya garis bawahi di sini, manajemen proyek sendiri itu masuk di dalam tahapan build, acquire, dan implement. Jika kita ambil ambil hubungannya dengan COVID, teman-teman. Jadi fokusnya itu adalah build, acquire, dan implement. Nah, sebenarnya project itu apa sih? Ya, jadi project adalah sebuah usaha yang sifatnya adalah temporary yang diambil oleh organisasi untuk meng-create, untuk menciptakan sebuah produk, sebuah layanan, sebuah hasil yang bersifat unik. Ya, project itu berbeda dengan operation, dengan operasional. Ya, karena apa? Yang namanya project ini dia ada waktunya, dia ada waktu kapan dia dimulai, dan ketika project ini sudah mencapai tujuannya, project ini akan dihentikan. Nah, project itu bisa saja skalanya besar, bisa saja skalanya kecil, teman-teman. Bisa saja project itu hanya melibatkan satu orang, dan project itu bisa saja melibatkan ratusan orang, bahkan ribuan orang. Ya, project itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari, bisa dalam waktu 1 bulan, 1 minggu, atau mungkin 1 tahun dan bertahun-tahun untuk menyelesaikan. Artinya, project itu memerlukan waktu untuk menyelesaikan, teman-teman. Ya. Nah, yang namanya project teknologi informasi itu adalah project yang melibatkan hardware, software, dan jaringan untuk dapat menciptakan sebuah produk, layanan, maupun hasil. Nah, berikut contoh proyek TI, teman-teman ya. Jadi contoh yang mainstream di sini, sekelompok murid dia menciptakan sebuah aplikasi smartphone ya, kemudian aplikasi tersebut dijual, itu contoh yang mainstream. Jadi pengembangan aplikasi perangkat lunak itu adalah contoh yang paling paling mainstream ya dari proyek TI. Sebuah perusahaan menciptakan sebuah driverless car ya, mobil yang tidak perlu ada pengemudinya, seperti itu. Kemudian sebuah tim pengembang aplikasi menambahkan sebuah fitur baru ya di sebuah aplikasi yang sudah ada sebelumnya dalam sebuah departemen, seperti itu. Kampus mengupgrade infrastruktur teknologinya sehingga apa
tersedia layanan internet secara nirkabel di seluruh kampus, ya. Nah, contoh lainnya, pemerintah menciptakan sebuah sistem berbasis IT untuk melakukan tracking terkait dengan pandemi COVID-19, ya, untuk mengetahui siapa orang yang sudah terkena virus tersebut, siapa yang sembuh, siapa yang meninggal, ya, seperti itu. Kemudian di sini yang namanya sekelompok sukarelawan dari berbagai jenis organisasi, mereka secara sukarela mengembangkan yang namanya sebuah standar untuk tata kelola TI, gitu ya. Kemudian sebuah bank global mengakuisisi sebuah institusi finansial yang lebih kecil dan perlu melakukan rekonsiliasi sistem dan prosedur, ya, sehingga menjadi entitas yang sifatnya umum seperti itu, ya. Jadi saya pikir contoh proyek ETI itu artinya tidak hanya sebatas mengembangkan aplikasi, ya. Jadi banyak 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 contoh sebenarnya teman-teman. Jadi contoh lain, ya. Jadi artinya bisa saja artefaknya itu bukan bukan aplikasi, artefaknya itu bisa jadi dokumen teman-teman, ya. Artefaknya itu bisa jadi dokumen, ya, karena proyek-proyek pengembangan itu sudah mainstream, ya. Ada namanya proyek integrasi integrasi teknologi informasi, kemudian proyek terkait dengan master plan, ya, mengembangkan master plan TI, proyek terkait dengan apa itu namanya menciptakan regulasi, itu juga regulasi untuk TI, ya, untuk mengelola TI itu juga termasuk juga sebagai proyek TI. Nah, mengapa proyek itu perlu dikelola? Ya, yang pertama supaya dalam proyek tersebut itu kita memiliki kendali yang baik dari sisi finansial, fisikal, dan sumber daya manusia. Kemudian yang berikutnya, tentunya dengan pengelolaan proyek ini, kita bisa meningkatkan yang namanya kualitas hubungan dengan customer kita. Siapa customer kita? Ya, project sponsor itu, ya, dan stakeholder yang terlibat dalam proyek. Kemudian yang berikutnya, tentunya kita dengan mengelola proyek ini, harapannya yang namanya waktu pengembangan produk di dalam proyek itu bisa lebih cepat, gitu ya, bisa lebih pendek. Dan yang berikutnya, biaya proyek diharapkan itu bisa lebih bisa lebih murah, gitu ya, dan juga meningkatkan produktivitas. Kualitas produk tentunya harapannya bisa lebih tinggi dan bisa meningkatkan reliabilitas, ya. Kemudian dalam proyek tentunya kita berorientasi untuk mencari profit, kan, ya, biasanya seperti itu. Jadi tentunya kita ingin yang namanya proyek itu bisa mendapatkan profit margin yang lebih tinggi, teman-teman. Kemudian dalam mengerjakan proyek, koordinasi internalnya lebih baik, ya, dan ada muncul yang namanya proyek itu nanti akan memberikan positif impact, ya, memberikan dampak yang positif terhadap goal jangka panjang organisasi, ya, dan yang terakhir bisa meningkatkan moral dari pekerja yang terlibat di dalam proyek tersebut. Ya, jadi kesimpulan dalam perkuliahan tatap temu perdana ini, yang namanya tata kelola TI itu adalah hal yang urgent, ya. Jadi di dalam tata kelola TI itu ada banyak area dan pengelolaan proyek TI itu merupakan salah satu tanggung jawab yang dipegang pihak manajerial dalam organisasi. Kemudian proyek TI sendiri itu tidak sekedar hanya mengembangkan perangkat lunak, ya. Jadi proyeknya itu jenis proyeknya itu tidak produknya tidak hanya perangkat lunak, tidak hanya software, ya, banyak deliverable yang lain. Kemudian
pengelolaan proyek TI menjadi penting dalam keberlanjutan bisnis organisasi pada industrinya, karena TI berperan sebagai support ataupun backbone dalam bisnis organisasi. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kuliah perdana ini. Mudah-mudahan yang saya berikan ini ada manfaatnya untuk rekan-rekan semua.